Breaking News. Media Suara Demokrasi. Mengungkap fakta dan keadilan. TBM Cup Unija Sumeneb hadir untuk mencerdaskan masyarakat Sumeneb. Sumeneb, suara demokrasi. Target basic moralisme yang cerdas, ulet, dan kreatif disingkat, TBM Cup, adalah kumpulan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumeneb yang memiliki kepedulian untuk mencerdaskan masyarakat Sumeneb, agar bisa paham tentang ilmu hukum. TBM Cup Unija Sumeneb memiliki sasaran khusus di setiap lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb, guna untuk memberikan sosialisasi penyuluhan ilmu hukum kepada para pelajar di sekolah, yang mana adik-adik pelajar itu adalah aset bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan kita kelak untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kali ini sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumeneb yang tergabung dalam TBM Cup berkunjung ke SMA Negeri 1 Bluto, dalam rangka melakukan giat sosialisasi penyuluhan ilmu hukum tentang tindak pidana kekerasan, yang lazim terjadi di lingkungan sosial dan lembaga pendidikan. Kehadiran TBM Cup Unija Sumeneb disambut baik oleh pihak SMA Negeri 1 Bluto. Semua para guru dan siswa-siswi ikut dalam giat sosialisasi penyuluhan ilmu hukum dengan mengusung tema tindak pidana kekerasan anak dan perempuan yang dibawa oleh Pematri Nugrah dan Rizal dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumeneb. Dalam pelaksanaan giat sosialisasi TBM Cup di SMA Negeri 1 Bluto berjalan lancar dengan interaksi tanya jawab dari siswa-siswi dan para guru yang hadir. Mari kita tonton tayangan kegiatan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumeneb di cuplikan video ini sampai tuntas. Sosialisasi tindak kekerasan seksual pada anak di sekolah oleh Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Di belakang itu salawat berbeda salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bluto Bapak Agung SPSD, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ilham Muhammad Karyanto. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bluto serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Bluto yang kami banggakan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari sebelumnya bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Indonesia
alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti satu acara sosialisasi kekerasan seksual pada anak sekolah. Dan mohon apa yang nantinya disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya untuk anak kita sehingga mengerti apa sih kekerasan seksual pada diri kita sebagai anak sekolah. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang juga saya cintai, tidak boleh disampaikan, cuma saya ucapkan terima kasih kepada rombongan dari Fakultas Hukum Surakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan sosialisasi pada Bapak Ibu guru kami dan juga anak-anak atau siswa kami. Sekali lagi terima kasih atas kerjanya dan juga mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena menghadiri suatu acara di SMA Ambutan. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mohon doa sekalian diperhatikan sebaik mungkin biar kalian bisa memahami apa kekerasan seksual di lingkungan sekolah ini. Terima kasih dan juga mohon maaf kepada rombongan kalau mungkin dari tempat yang kurang memadai ya karena inilah kemampuan saya kami. Dan akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kalau kita berbicara mengenai kekerasan perempuan, itu tidak luput dari 4 hal ini. Yang pertama, ada yang namanya kekerasan fisik. Yang kedua, ada juga yang namanya kekerasan psikis. Yang ketiga, juga ada yang namanya kekerasan seksual. Dan yang keempat, ada juga yang namanya kekerasan melalui media sosial. Kenapa kok harus media sosial? Karena gini, enggak anak kecil, anak remaja, hingga yang sudah tua, lansia, itu juga masih main media sosial, teman-teman. Mbah saya umur 63 tahun, itu masih suka ngirim video-video ke keluarga, teman-teman. Jadi media sosial itu bukan hanya berdampak positif saja, tapi juga ada dampak negatifnya, teman-teman. Oke. Yang pertama tadi ada yang namanya kekerasan fisik. Fisik berarti itu memukul, menendang, mencubit, yang sekiranya itu menimbulkan yang namanya luka, lebam, sakit, dan jatuh sakit. Yang kedua, ada yang namanya kekerasan psikis. Nah, dua hal ini, fisik dan psikis, itu saling berkesinambungan, teman-teman sekalian. Kalau seseorang sudah mengalami yang namanya kekerasan fisik, otomatis psikisnya juga harus kena. Itu biasanya korbannya ya, mengalami yang namanya trauma, mengalami juga yang namanya ketakutan berlebih, mengalami juga yang namanya cemas berlebih, hingga hilangnya kepercayaan diri, teman-teman sekalian. Maka saya harap di SMA 10 ini tidak ada yang seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya kekerasan seksual. Nah, seksual ini dibagi lagi di dua dong. Ada kekerasan melalui verbal atau ngomong secara langsung dan secara fisik. Kalau verbal nih, contoh sebagai cowok-cowok nih, ada cewek coding terspajul lewat depan kita ya. Kalau kita mencet calling dia, seperti apa? Terus ada juga cewek gitu kan. Nah, apabila si cewek tidak terima, teman-teman, maka hal tersebut bisa berupa kekerasan seksual. Jadi tolak ukur kekerasan seksual itu berupa ketidakterimaan si korban, ketergantungan si korban, dan ketertekan
terjadi yang namanya kekerasan seksual, maka si pelaku itu dapat dikenakan sanksi kalau menurut undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Lalu yang kedua itu berupa fisik, teman-teman. Contoh kayak memegang, meraba, remas, menel-noel, itu juga termasuk kekerasan dan fisik yang nampak. Maka ya kalau kita sama, apabila sejauh tidak terima, kalian juga akan terkena sanksi nantinya. Seperti itu. Nah kalau terima gimana? Itu bukan kekerasan namanya, keenakan. Jadi gitu. Lalu yang keempat tadi ada yang namanya melalui media sosial. Jadi medsos itu bukan hanya berdampak positif saja kepada kita, ada juga yang namanya dampak negatifnya, teman-teman. Jadi dampak negatifnya seperti contoh ya, contoh pasangan muda-mudi yang mungkin lagi PDKT-an, yang mungkin lagi ya pacaran, dan ada unsur memaksa dari cowok untuk mengirim foto, atau video yang bernuansa seksual. Contohnya ya video yang senonoh. Nah apabila saya ini bagaimana? Ya untung kan ada cowok-cowok ini. Tapi kalau tidak, kalian dapat terkena sanksi juga. Nah itu bukan TPKS lagi, tapi undang-undang ITE. Jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi ada juga faktor-faktor penyebab. Itu tadi secara umum teman-teman sekalian. Jadi juga ada penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Lalu yang kedua juga ada faktor kematangan diri dari orang tua. Nah kalau bicara anak, sini ada tahu nggak definisi anak seperti apa? Coba. Yang disebut dengan anak itu ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Di sini ada nggak yang usianya 18 tahun? Bawah. 18 tahun. Ada nggak? Jadi kekerasan terhadap anak itu rentan terjadi dalam keluarga, teman-teman. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua kematangan diri dari orang tua. Jadi dua hal ini itu berkesinambungan juga, teman-teman sekalian. Kalau sudah kalau belum siap menikah, belum siap secara mental, secara ekonomi, maka itu di kemudian hari itu berpotensi terjadi yang namanya kekerasan terhadap anak, seperti penelantaran. Penelantaran itu tak ternafkahi anaknya, sakit didorong, makan dibiarkan, paling mentok sudah terjadi eksploitasi anak, teman-teman. Eksploitasi anak itu seperti memanfaatkan si anak lah, kayak berjualan di pinggir jalan, mengamen di pinggir jalan, lalu jadi gepeng lah, gitu. Dan juga ada yang namanya kematangan diri dari orang tua. Di sini habis SMA ada yang menikah langsung ada? Jadi kalau mau menikah itu harus siap dulu secara mental, teman-teman. Tidak langsung mau menikah aja, enggak benar kan? Karena di kemudian hal itu berpotensi nanti terjadi kekerasan. Itu seperti itu. Lalu yang ketiga ada penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di lingkungan sosial. Jadi itu ada yang namanya budaya patriarki, teman-teman. Ada yang tahu budaya patriarki enggak? Budaya patriarki, Mbak, Mas, yang di belakang yang Mas, yang rambut hitam, ya, ada yang tahu budaya patriarki enggak? Jadi budaya patriarki itu teman menganggap lebih rendahnya perempuan daripada laki-laki. Jadi laki-laki itu seenaknya gitu, seenaknya berbuat kepada perempuan. Contoh kayak di sekolah dini lah, suka megang-megang. Ini ada laki-laki yang suka megang-megang? Ada. Itu kan secara tidak langsung menganggap perempuan itu lebih rendah daripada dirinya gitu. Seenaknya megang-megang. Kan perempuan itu istimewa, teman-teman. Iya. Tidak boleh seenaknya megang kalau bukan kayak ini.
itu masih dalam lingkup umum ya Mas Kalian. Jadi secara khususnya akan dijelaskan dari rekan saya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, yang kurang sopan, dan kurang lebih juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya generasi penerus bangsa. Saya Iza, saya alumni SMA Negeri 1 Bruto periode tahun 2019 sampai 2021, dan sepanjang periode tersebut tidak ada di SMA Negeri 1 Bruto yang namanya tindak pidana kekerasan seksual. Artinya sekolah ini bersih dari tindak pidana kekerasan seksual. Tadi sudah dijelaskan secara umum sama Mas Muda dengan bentuk-bentuk faktor-faktor definisi dan lain semacamnya. Kali ini saya ingin membahas masalah regulasi dan bagaimana dampaknya terhadap psikologis anak dan juga psikis anak tersebut. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya mempersiapkan catatan sebenarnya karena seharusnya saya menggunakan PPT di sini, cuman karena PPT-nya agak sedikit problem, jadinya saya mempersiapkan catatan di sini. Dan isinya teman-teman sekalian, jadi ada potensi di lingkungan pendidikan itu terjadi namanya tindak pidana kekerasan seksual. Karena kalau kita lihat data, ternyata titik rawan yang sering terjadi tindak pidana kekerasan seksual, yang pertama ada di lingkungan pendidikan, yang kedua ada di transportasi umum, yang ketiga ada di jalan raya ataupun jalan umum. Dan yang pertama ini yang paling sering kita dapatkan yakni di lingkungan pendidikan. Kalau kita searching sekarang di Google ya, banyak sekali siswa-siswi kita yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, baik sama rekan siswa teman-temannya ataupun bahkan mohon maaf bahkan gurunya gitu. Jadi hal inilah yang mesti kita hambat teman-teman sekalian, karena kita dalam hukum, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, ada banyak bab di sana, juga ada banyak pasal. Satu yang tidak menyebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Jadi keseluruhan tinggalan kita, perilaku kita berdasar atas hukum, tidak boleh menyimpang. Menyimpang bagaimana? Menyimpang ada sanksinya di sana. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian, tidak boleh tidak berdasar atas hukum, harus berdasar atas hukum. Maka dari itu kami hadir di sini untuk mensosialisasikan yang namanya tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana dampaknya sangat luar biasa. Kalau tadi sudah dijelaskan bentuk-bentuknya ya teman-teman sekalian, ada yang namanya kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, kekerasan secara sosial media, kekerasan secara psikis dan lain semacamnya. Itu merupakan bentuk-bentuk daripada kekerasan seksual itu sendiri. Maka dari itu kita butuh tahu yang namanya kekerasan seksual itu sendiri. Apa kekerasan seksual di sini? Mungkin ada yang tahu sebelumnya kekerasan saja. Mungkin ada yang tahu definisi daripada kekerasan itu sendiri. Oke, kekerasan adalah pokok. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang menyimpang, yang dapat melukai dan berpotensi untuk melukai yang namanya fisik dan juga psikis. Kekerasan itu, kalau kekerasan seksual adalah alat reproduksi kita, alat-alat vital kita, itu merupakan bentuk-bentuk daripada seksual itu sendiri. Maka kalau kita gabungkan, kekerasan seksual adalah sifat merendahkan, mengacungkan dan juga menyimpang daripada norma-norma yang dapat melukai secara fisik dan juga psikologis daripada si korban. Karena apa? Karena ketimpangan relasi atau gender. Dan di sana ada deliknya. Delik itu merupakan unsur daripada pidana. Jadi tidak boleh melakukan hal itu. Lalu apa dampak daripada kekerasan seksual itu sendiri? Dampaknya sangat bervariatif. Kalau kita lihat di Google searching gitu ya, dampak daripada kekerasan seksual yang pertama ada yang namanya depresi, ada yang namanya stres. Bervariatif sekali. Yang pertama kita stres dulu. Ada yang namanya teman-teman siswa di sini pernah mengalami namanya kekerasan seksual, mungkin dicolek, mungkin, atau bahkan diperkosa bahkan. Itu sangat luar biasa. Dan berbagai cara penanggulangan dan penanganannya. Kayak misalkan di sana ada teman-teman saya di belakang, ada Pak penanggung jawab Pak Sinol, ada teman-teman di Kokom, di sana juga. Misalkan salah satunya ada Mbak Abelia. Mbak Abelia itu dari SMA Negeri 1 Bruto juga. Misalkan Mbak Abelia ini pernah yang
mengalami yang namanya kekerasan seksual misalkan. Dia mungkin sekarang bisa hahihi karena bersama kita, tapi ketika di luar, apakah dia bisa hahihi? Belum tentu, teman-teman. Karena kalau kita tangani yang namanya kekerasan seksual, oke, kita diperkosa misalkan, diperkosa misalkan. Secara reproduksi kita bisa kita tangani, ya, kita bisa tangani itu, kita bisa perbaiki alat-alat kita. Tapi yang namanya psikologis, memori yang ada dalam otak kita itu sangat susah untuk kita lupakan masalah itu. Jadi dampaknya bisa saja ada yang begini kalau misalkan ada menangani kekerasan seksual, maka penanganannya itu juga haruslah serius, haruslah ditangani dengan baik-baik, hati-hati. Dan kalau kita merujuk pada regulasi, ada yang namanya Permendikbud. Di Permendikbud sana disebutkan bahwasanya di setiap sekolah harus ada yang namanya Satgas penanggulangan kekerasan seksual. Kalau misalkan teman-teman merasakan pernah mengalami ataupun sedang mengalami yang namanya kekerasan seksual, ada berhak lapor ke BK, ada berhak lapor ke PP ataupun ke orang-orang tua di sini yang menjadi wali teman-teman sekalian. Jangan takut dengan hal itu, karena nanti akan diproses. Teman-teman akan ditreatment. Siapa saja pelaku-pelakunya, misalkan mas-mas yang di belakang misalnya ya, pelakunya menzolimi bapak yang ada di sini karena hasrat seksual dan nafsunya, dia akan ditangani. Bisa saja dia dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual, bisa saja. Maka jangan takut kalau misalkan teman-teman sekalian pernah yang mengalami kekerasan seksual, langsung lapor saja ke BK atau BP ya Bu ya, langsung bisa ditangani semoga saja, karena memang aman daripada Permendikbud kita berkenaan dengan penanganan itu sendiri. Lalu itu dampak secara psikis dan psikologis. Sekarang saya ingin menekankan pada dampak generasi muda kita. Simpel saja, kita adalah negara Indonesia dan semua teman-teman siswa dan siswi SMA Negeri 1 Buto merupakan warga negara Indonesia. Setuju? Setuju. Jadi teman-teman ini dipelihara oleh negara, disubsidi oleh negara apabila teman-teman miskin. Itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka makin miskin dan anak terlantar. Jadi teman-teman kalau misalnya miskin, miskin dan terlantar itu dipelihara oleh negara. Ada akan disubsidi, diberi bantuan yang material dan material. Misalkan Anda tidak punya beras, Pak, saya tidak punya beras Pak, beli makan Pak, gitu misalnya. Setiap bulan pasti ada yang namanya bantuan. Jadi jangan takut. Kita negara Indonesia pastinya insya Allah mendapatkan bantuan apabila kita terhimpit masalah ekonomi. Lalu lebih daripada itu, generasi emas kita yang dicanangkan tahun 2045, tahu kan? Indonesia emas tahun 2045. Zulfi mungkin tahu di sana? Tahu, oke. Teman-teman sekalian, konsep daripada waktu, tahu konsep waktu itu pelajaran IPS. Saya belajar IPS, saya alumni SMA Negeri 1 Buto juga IPS dulu. Di IPS di buku pertama saya mempelajari yang namanya konsep waktu kalau tidak salah. Jadi konsep waktu menyebutkan di sana hari ini berkonsekuensi pada masa depan. Masa depan adalah hasil konsekuensi daripada masa lalu. Jadi apa yang Anda lakukan hari ini berkonsekuensi besar pada masa depan. Kalau misalkan teman-teman malas, tidak mendengarkan, tidak rajin dan lain semacamnya, maka jangan harap cita-cita yang Anda harapkan, yang Anda mimpikan tidak akan terwujud karena malas itu. Jadi jangan malas mulai dari sekarang. Teman-teman sekalian, generasi emas akan terhambat apabila kualitas sumber daya manusianya itu sangat amat lemah. Jadi kita perkuat sekarang, kita sekarang semuanya saling bersinergi untuk menolak yang namanya tindak pidana kekerasan seksual agar semuanya terhindar daripada kekerasan seksual itu sendiri. Semua pada tahu dampak daripada kekerasan seksual kan? Dari dampak psikis, dampak psikologis, itu berbahaya. Itu termasuk ke dalam kejahatan serius, serious crime, ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti perihal regulasi dan lain semacamnya berkaitan dengan penanganan, teman-teman mungkin ada yang merasakan akan dijelaskan langsung oleh teman hebat kita, Bapak Jenderal Arif yang ada di belakang. Ya, boleh tepuk tangannya teman-teman sekalian.
lain sudah siap Pak. Dipersilahkan Pak. Ini dosen pidana saya teman-teman sekalian. Berkenaan dengan pidana, kita bisa diskusi sekarang, bisa tanya-tanya tentang kekerasan seksual. Silakan. Kami tim dari Universitas Wiraraja telah diterima di Ambuto. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah utamanya telah menerima kami Bapak Abu Rami. Jadi saya berterima kasih. Mungkin saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua bahwa kekerasan seksual itu berdampak secara psikis dan psikologis. Jadi secara fisik berdampak, secara psikologis juga ada dampaknya. Tetapi kita tidak pernah tahu aturan dasar landasan di setiap sekolah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, ternyata kita punya dasar aturan Kemendikbud Kementerian. Jadi Permendikbud yang diperbarui menjadi Kemendikbud nomor 17 tahun 2022 tentang PPKS, pencegahan penanggulangan kekerasan seksual. Di lain itu, di sisi lain itu bagi Permendikbud. Jadi adik-adik nanti bisa buka. Jadi kalau ada gurunya yang melakukan pelanggaran, sama saya juga tenaga pendidik di tempat saya, jadi saya berhati-hati. Apalagi saya ketua Satgas PPKS di lingkungan tempat saya bekerja. Jadi yang harus kita ketahui bahwa ada dasarnya. Jadi berdasarkan undang-undang dasar. Ada yang tahu undang-undang dasar? Tahu. Sudah tahu semua ya undang-undang dasar? Undang-undang dasar, undang-undang 1445. undang apa? Undang-undang negara. Undang-undang 1945 yang disebut dengan konstitusi. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi semua dasar kita adalah hukum. Jadi itu. Jadi saya akan sebutkan dasar-dasarnya dulu, aturannya, sehingga kita tahu oh ternyata orang hukum itu tidak hanya asal bicara, tetapi ini loh dasarnya. Tadi sudah saya sebutkan undang-undang tentang Kemenristek. Jadi Kementerian Pendidikan. Yang kedua Kemenak 73 tahun 2022 Kemenak. Jadi kalau SMA itu di bawah naungan Kemendikbud, ada Kementerian Pendidikan Agama 73 tahun 2022. Selain itu ada juga Kemendikbud Ristek. Jadi untuk kami universitas itu ada undang-undang berbeda. Jadi terkait dengan itu di sisi lain ada undang-undang tentang perlindungan anak. Tadi sudah dijelaskan, anak adalah dia yang belum mencapai 18 tahun. Di sini ada yang sudah lebih dari 18 tahun umumnya. Ada yang sudah mencapai 18 tahun. Jadi kalau yang sudah mencapai 18 tahun, maka tidak ada perlindungan dari undang-undang. Tidak dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau anak di bawah umur 18 tahun kurang 1 jam, maka dia melakukan sebuah tindak kekerasan seksual, sanksinya setengah dari pidana orang dewasa. Jadi setengah, kalian dilindungi. Jadi ibu-ibu di sini dan adik-adik itu dilindungi. Ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Kami bapak-bapak dan orang dewasa tidak dilindungi oleh undang-undang. Tidak dilindungi, hanya ibu-ibu dan anak yang dilindungi. Jadi itu ada dasar peraturan perundang-undangannya. Jadi undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, adik-adik itu harus tahu 3 kali perubahan undang-undang perlindungan anak. Jadi tolong pada saat kita berbicara hukum, maka dasar atau landasan yang kita lakukan. Bagaimana pencegahannya, Pak? Pencegahan. Pertama pencegahannya. Kita tahu kekerasan seksual itu adalah melecehkan, menghina, merendahkan, meraba, bahkan dengan kata negatifnya ya, tanda petik. Jadi kalau pernah dengar pencabulan, biasanya yang terjadi di sekolah tidak sampai pencabulan, hanya bullying. Oke, bullying. Biasanya teman antar teman itu panggil nama orang tuanya, memanggil nama biasa. Ada yang sudah sering seperti itu? Banyak. Tidak ada. Selama tidak ketahuan Pak, tidak ada.
Jadi kalau ketahuan terdengar baru, oh iya Pak saya melakukannya. Biasanya nama kerennya itu dipanggil nama orang tua. Anggap saja saya punya anak. Anak saya, nama saya Zainal namanya. Nah, oleh temannya itu anak saya dipanggil Zainal, jadi bukan nama aslinya ya. Seperti itu. Nah, jika terjadi seperti itu bagian dari kekerasan seksual. Saya punya pertanyaan sebelum saya masuk ke penanggulangannya. Kenapa undang-undang mengatakan kekerasan seksual? Adik-adik tahu yang disebut dengan kekerasan itu seperti apa? Apakah dengan siulan itu sudah masuk kekerasan seksual? Iya. Iya. Di mana letak kekerasannya? Mohon maaf ya, kita sama-sama berpikir. Katanya kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual pasti berdampak secara fisik dan psikis. Kekerasan seksual, memaki, mengatakan bahasa-bahasa kebun binatang, dalam tanda petik berkata, mohon maaf ya, Bapak Ibu saya mohon maaf, berkata bahasa kebun binatang, anjing, babi dan sebagainya. Itu kekerasannya secara psikis. Kalau secara fisik, yang memukul, meraba bagian-bagian tertentu, bagian sensitif. Meraba bagian sensitif bukan laki-laki terhadap perempuan saja, perempuan terhadap perempuan, laki-laki terhadap laki-laki. Bisa? Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Saya mohon maaf. Ada tidak? Mohon maaf, Bapak Ibu saya mohon maaf. Ada tidak guru kalian yang pernah merangkul seperti ini? Mohon maaf nih. Ada tidak gurunya yang merangkul? Tidak perlu takut, aman. Kalian dilindungi undang-undang. Ada kan? Pertanyaannya sekarang, kira-kira Bapak Ibu gurunya sadar tidak kalau ini berpengaruh terhadap psikis anak? Tidak sadar ya? Tetapi kalian takut kan mengadukan? Di sini ada guru BB-nya tidak? Ada. Yang mana guru BB-nya? Nah, ini nih. Ada guru BB. Kalau memang penanggulangannya ya, kalau memang nantinya ada sesuatu hal yang dari adik-adik itu merasa terganggu, tidak nyaman, langkah pertama itu langsung laporan ke bagian konseling. Di dalam aturan Permendikbud nomor 17 tahun 2022, setiap sekolah wajib diadakan satgas PPKS. Mohon maaf Ibu, wajib adanya satgas PPKS. Entah namanya di sekolah SMA Bunto itu apa, saya tidak tahu. Tapi ya, perundungan saya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, perundungan dengan kekerasan seksual itu berbeda. Jadi kekerasan seksual itu berkaitan dengan kekerasan yang berkaitan dengan seksualitas. Kalau perundungan seksual itu adalah delik aduan. Saya jelaskan lagi. Kekerasan seksual itu kaitannya dengan delik aduan. Jadi korbannya wajib melaporkan. Jika tidak ada laporan, kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan. Maka sekolah SMA Bunto harus mengeluarkan SOP, standar operasional prosedur. Seperti apa standar operasional prosedur? Maka ada pedoman khusus. Apakah harus menunggu laporan akan diproses, ataukah jika ter-speak up, terdengar banyak orang terkait dengan kasus yang dilakukan oleh salah satu siswa atau salah satu oknum guru, itu bisa langsung ditindaklanjuti. Kami nanti ada pedomannya Ibu untuk sekolah-sekolah, kami sudah siapkan pedomannya, jadi bisa dijadikan rujukan. Bukan berarti harus sama, tidak. Dijadikan rujukan sebagai penanggulangan, salah satu bentuk penanggulangan. Aturan tersebut bisa digunakan sebagai langkah awal penanggulangan kekerasan seksual khususnya di lingkungan SMA Bunto. Aturan yang kami terapkan, adik-adik semua, jadi dengarkan aturan yang saya, karena saya perumus aturan PPKS di lingkungan universitas, saya menerapkan pelaku bisa diproses meskipun tidak ada laporan dari korban. Jadi apakah SMA Bunto berani melakukan itu? Silakan. Jadi harusnya ada tim etik di situ yang menilai apakah layak atau tidak aturan ini diterapkan, sehingga siswa-siswi di sini tidak menjadi korban.
baik dari teman antar teman, senior terhadap adik kelasnya, atau oknum guru terhadap siswanya. Tempat yang paling aman adalah tempat yang berbahaya. Ingat-ingat ya, tempat yang paling aman itu adalah tempat yang berbahaya. Jadi kita kan berpikir, Pak, tempat yang paling aman adalah tempat yang berbahaya seperti apa? Kalau kalian mau melakukan minum minuman keras, anggap saja ya, ada peminum. Kalian minum saja di depan polsek kota, kalian tidak akan ketahuan. Kalau kalian itu akan melakukan tindak kejahatan. Tetapi tempat yang berbahaya adalah tempat yang dianggap aman, seperti sekolah. Ini dianggap aman, tapi di sini adalah tempat yang berbahaya. Menurut saya, menurut para ahli, tempat pendidikan itu kalian tertekan secara psikis. Oh, ini adalah guru saya. Dalam bahasa Madura ada peribahasa bapak, ibu, guru, atau. Jadi bapak, ibu, guru. Jadi guru yang dimuliakan terlebih dahulu dibandingkan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah ngajar sebagai guru juga, maka guru baru pimpinan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan PPKN. Penanggulangan kedua, selain melaporkan kepada pihak atau guru BP atau BK, maka harus ada pendampingan dari sekolah ini. Pendampingan seperti apa? Psikologis. Pendampingan psikologis entah sekolah sendiri yang menyediakan atau bekerja sama dengan Dinsos. Di sini ada teman kita, Ibu Rohun, itu dari Dinsos. Jadi kami punya mahasiswa dari Dinsos, kita bekerja di Dinsos, kalian kerja sama kita dengan Dinsos. Jadi bisa melakukan, meminta tolong bantuan untuk dilakukan pendampingan secara psikologis kepada dinas sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bisa melalui jalur hukum. Kalau memang pihak orang tuanya, jadi adik-adik sekalian, tolong kalau nantinya ada gurunya menjewer karena kesalahan kalian, jangan main laporkan saja. Kalian harus pikir juga, saya salah. Ada yang dijewer kupingnya ya kan? Seperti di YouTube itu cuma dijewer laporannya ke kepolisian, ya salah juga siswanya. Kalau kalian merasa salah, kecuali ditempeleng sampai tidak sadar, mungkin itu melampaui batas. Jadi saya yakin SMK Bruto tidak sedemikian. Sampai koma. Tidak sampai titik ya, koma. Kalau titik berarti dan meninggal. Jadi hal-hal tindak pidana kekerasan seksual itu kita harus antisipasi secara ini. Itu 3. Apakah di SMK Bruto ada penasihat hukumnya? Penasihat hukum itu ada penasihat hukum. Kalau kalian adik-adik merasa membutuhkan itu, maka ada bantuan hukum. Jadi biasanya dari sekolah yang menyediakan. Kalau memang ada yang bermasalah, jadi saya harap tidak ada yang bermasalah. Jadi tidak perlu bantu. Sekolah bisa menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual jika terjadi secara intern, tidak terblokak. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh alumni SMA Bruto bahwa SMA Bruto aman, bersih karena mungkin belum terawang. Saya tidak tahu, dan saya harap itu tidak terjadi. Jadi bapak ibu gurunya, karena kita sudah tahu bahwa kekerasan seksual itu berbahaya, berdampak secara psikis. Jadi hal-hal sederhana yang biasa dilakukan, seperti saya takutnya ya, ada seorang guru, oknum guru, langsung main pegang, tarik sisinya. Kalau memang si siswi itu merasa keberatan, ini bukan mobil, ini tidak boleh. Memang beliau ada guru saya, tapi tidak haruslah memegang tangan saya. Maka jika hal tersebut terjadi, adik-adik bisa melakukan ke BP. Tetapi apakah guru BP-nya berani menindak oknum guru yang mungkin lebih senior? Tidak. Bagaimana itu? Tidak. Tidak. Nah itu kemungkinan yang akan terjadi. Kita pernah berpikir kan, hukum itu adanya hukum untuk dilanggar, ya kan? Hukum itu ada untuk dilanggar, benar seperti itu? Salah. Adanya pelanggaran terlebih dahulu, baru adanya pelanggaran terlebih dahulu, baru dibentuklah hukum itu sendiri. Jadi kalau hukum itu diibaratkan, nah seperti ini, saya tadi bertanya,
Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Nah, hadiahnya apa? Nanti surprise ya. Tadi saya tanya, kekerasan seksual di undang-undangnya itu adalah kekerasan seksual. Bersiul itu masuk kekerasan atau tidak? Kekerasan. Di mana tentang kekerasan? Pertanyaan saya tadi belum dijawab kan? Menggoda. Apakah dengan menggoda dengan secara verbal? Ingat, verbal itu dengan kata-kata. Oke? Jadi kalau ada yang mengatakan secara verbal itu dengan kata-kata. Apakah dengan kata-kata itu kekerasan? Apa itu kekerasan? KDRT dan rumah tangga ini di sekolah. Masnya sudah menikah, Mas. Oke. Jadi kalau kalian sudah pacaran, hati-hati. Itu awal terjadinya kekerasan seksual juga. Iya. Memegang, keluar berpelukan, lidi, lala, ya kan? Ada yang berpelukan? Ya. Laki-laki dan perempuan, kadang mohon maaf ya, perempuan dan perempuan itu yang bahaya juga. Mohon maaf. Kalau laki-laki sendiri ada ya? Kalau laki-laki dengan laki-laki punya kamu kayak apa? Bahkan seperti itu sudah informasinya negatif. Kalau yang perempuan kadang ini pendidikan ya, kalian harus tahu bahwa hal demikian itu tidak boleh. Terkadang perempuan dengan perempuan, kalian nginep di rumahnya temannya, setelah itu mandi bareng-bareng. Maaf nih, mandi bersama-sama. Lantas berbicara, pas sampai di sekolah, kemarin saya di rumahnya ini loh, kami mandi bareng, ternyata punya ini bla 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 bla. Saya tidak berani mengatakan, takutnya saya yang kena. Jadi itu tidak boleh. Itu kekerasan seksual itu bagian. Tapi kekerasan adalah apa kekerasan ini? Ya tidak apa-apa buka Google, silakan. Perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. Kekerasan itu. Ya. Jadi suatu perbuatan yang memungkinkan seseorang cedera. Cedera apa? Fisik dan juga mental. Bagaimana bentuk cedera mental itu? Trauma. Trauma pada apa? Trauma pada perbuatan yang sudah dilakukan sama pelaku. Jadi seperti ini, perhatikan. Pada saat proses kalian melakukan sebuah tindak pidana, perbuatan atau sifat melawan hukum. Di dalam hukum pidana bukan perbuatan melawan hukum, tapi sifat melawan hukum, sifat di dalam diri kita. Kalau kalian melakukan tindak pidana itu namanya diduga. Pertama kali, jangan mengatakan pelaku, tetapi diduga. Kalau belum terbukti. Kalau dalam proses penyelidikan itu disebut dengan tersangka kalau sudah alat buktinya. Dilimpahkan ke pengadilan itu jadi terdakwa. Setelah diputus pengadilan jadi terpidana. Sudah diputus. Kalau sudah menjalani di lembaga pemasyarakatan, warga binaan. Jadi hal-hal demikian mohon dihindari terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Untuk menentukan, jadi kalau tindakan kekerasan seksual terhadap anak menggunakan undang-undang perlindungan anak. Ada 3 sanksi yang bisa diberikan terhadap anak di bawah umur. Penggolongan umurnya dari 0 sampai dengan 8 tahun. Perhatikan, 0 sampai dengan 8 tahun. Sanksinya ada 2. Dikembalikan kepada orang tua jika 0 sampai 8 tahun dia melakukan tindak pidana. Pertama, dikembalikan kepada orang tua atau dipelihara oleh negara. Pelihara oleh negara oleh siapa, Pak? Mungkin bisa dibina oleh dinas terkait. Itu kalau 0 sampai 8. Kalau 8 sampai dengan 12 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Itu 8 sampai dengan 12 tahun sanksinya ada 3. Dikembalikan kepada orang tua, dipelihara oleh negara dan dikenai sanksi pidana. 8 sampai dengan 12 tahun. Kalian sudah di atas 12 tahun kan?
12 sampai dengan 18 tahun Pak, sanksinya ada 2. Jadi 2, 3, 2. Apa itu 12 sampai dengan 18 tahun? Dipelihara oleh negara dan dikenai sanksi pidana. Tidak ada pengembalian kepada orang tua. Jadi kadang hati-hati, jangan melakukan sebuah tindakan. Pak, kalau tindakan lalu lintas Pak, itu pelanggaran, beda. Pelanggaran itu masuk kategori ringan, berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan. Udah, paham kan? Paham? Kira-kira kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ini tidak terjadi. Pertamanya saya mau bilang tidak terjadi di sekolah Bruto. Cuma saya pernah baca di sekolah Bruto. Di mana misalnya ada cowok dan cewek, hubungannya sudah tunangan. Si cewek bermain ke rumah si tunangan tersebut, kemudian terjadilah hubungan yang tidak diinginkan. Dan kemudian di-upload ke media sosial si cewek sama si cewek tersebut. Ya, kemudian dia setelah viral, orang tuanya melaporkan kejadian tersebut karena merasa dirugikan. Orang tuanya melaporkan ke pihak berwajib. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah hubungan tersebut termasuk kekerasan seksual di mana mereka lakukan suka sama suka? Terus yang kedua, apakah orang tua yang perempuan bisa melaporkan sementara si anak perempuan mereka tidak merasa menjadi korban karena melakukan hubungan tersebut suka sama dia? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya bagus sekali dari Ibu Menteri. Pertama saya akan jelaskan secara detail. Pertama, saya ingin bertanya dulu, apakah umur dari kedua laki-laki dan perempuan tersebut masih di bawah umur atau sudah dewasa? Di bawah umur, oke. Kalau di bawah umur itu berdasarkan pasal di dalam KUHP, pasal 332, membawa lari anak di bawah umur, mengajak keluar tanpa seizin orang tua, meskipun seizin orang tua, tapi di bawah umur, maka wali itu bisa melaporkan. Itu 332 KUHP itu. Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat 3. Setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat diaksesnya informasi yang bermuatan pornografi, maka si yang memproduksi itu Ibu yang bisa dikenai sanksi pidana. Jika umurnya masih di bawah 18 tahun, maka bisa diwakilkan oleh pihak keluarga atau walinya dalam melaporkan sebuah tindak kejahatan. Memang suka sama suka, tetapi ranahnya ini masih tanggung jawab orang tua. Bisa dilaksanakan laporan, pengaduan. Laporan dan pengaduan beda ya Bu ya. Kalau pengaduan itu Dumas, pengaduan masyarakat, siapa saja berhak mengadukan. Tapi kalau laporan itu pasti korban yang melaporkan, pihak korban. Karena ini merupakan delik aduan yang tidak bisa dibuka kepada umum. Jadi sidangnya itu sidang tertutup. Penyelidikannya pun penyelidikan tertutup. Jadi apakah bisa dilaporkan? Bisa. Dilaporkan oleh siapa? Pihak keluarga. Bisa dikenai sanksi pidana seperti yang saya tadi jelaskan itu. Penggolongan pengenaan sanksi pidananya 0 sampai 8, 8 sampai 12, 12 sampai 18 tahun. Mungkin ada pertanyaan lagi kalau kurang jelas. Ada ini adik-adik. Perkenalkan saya mau Risman, jadi saya ingin bertanya. Kita tarik lagi ke belakang. Dari tadi mungkin kakak dan bapak itu menjelaskan tentang dampak ke korbannya, tapi kita belum tahu tentang dampak ke pelakunya. Apakah jika perilaku kekerasan seksual itu dilakukan oleh anak di bawah umur dan kepada anak di bawah umur juga, apakah yang ditindaklanjuti itu anak tersebut atau ada orang yang mungkin kerabat atau orang tua yang berhubungan dengan anak tersebut? Terus yang kedua, apakah pasal 76C dan pasal 80 ayat 1 nomor 35 tahun 2014 itu berhubungan dengan kekerasan seksual juga atau beda? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Bagus sudah dapat mengikuti pasalnya, langsung menggunakan pasal 76C. Harusnya ada lagi pasal 182 itu campuran. Jadi tidak saya sebutkan lagi pasalnya, takutnya ada bingung.
Pak, saya masih SMA, belum bisa menjangkau terkait dengan pasal-pasal. Harusnya dari sekarang ada ini sudah paham dasar-dasar atau landasan. Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah dampak sebenarnya bukan dampak terhadap pelaku. Harusnya pertanyaannya apa akibat hukum bagi pelaku. Oke. Jadi kalau untuk korban, bagaimana perlindungan terhadap korban? Kalau terhadap pelaku, bagaimana tanggung jawab hukum? Jika pelaku anak melakukan tindak pidana demikian, apakah orang tua bisa bertanggung jawab? Seperti itu maksudnya. Dalam tindak pidana kita bukan perdata. Perdata itu jual beli, pinjam meminjam itu perdata. Kasuistis perdata. Kalau pidana itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa diwakilkan. Siapa pelakunya, dia yang harus menanggung akibatnya. Tidak bisa diwakilkan ya. Jadi akibat seseorang melakukan tindak pidana anak itu melakukan tindak pidana kekerasan seksual biasanya karena tontonan. Tadi sudah dikatakan melalui media sosial. Sekarang sudah beralih biasanya ngumpul bersama temannya, sekarang nonton pegang gadgetnya masing-masing. Entah menggunakan VPN, tahu kan sekarang akun-akun pornografi, akun-akun website pornografi itu kebanyakan yang sudah diblokir. Tetapi dengan VPN kalian bisa menjebol, bisa menonton, melihat adegan-adegan yang tidak seharusnya kalian lihat dan kalian praktekkan. Anak seumuran kalian itu masih masa-masanya penasaran. Yang disebut dengan X apa ya? X. Enak tidak ya? Twitter. Ya, makanya X-ray. Jadi kaca X-ray. Apakah es krim rasa coklat enak ya? Ataukah yang rasa strawberry yang enak? Ya kan saya tidak tahu. Jadi ekspektasinya kalian sudah melampaui batas dari apa yang kalian lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa? Karena lingkungan sekitar kalian. Karena dukungan orang tua juga tidak menegur kalian. Tidak membatasi penggunaan gadget atau pertemanan. Itu yang berakibat kekerasan seksual. Akibat hukumnya bisa dikenai sanksi pidana dan dendanya kalian tahu. Kalau dendanya sih ringan 10 juta, tapi apakah kalian langsung membayar 10 juta? Tetap orang tua kan? Pertanyaannya bagus. Apakah pertanggungjawaban orang tua? Secara pidana tidak ada mas, tapi secara perdata karena anak itu belum bekerja, maka itu tanggung jawabnya orang tua membayar denda terhadap negara. Jadi orang tua masih yang bertanggung jawab membayar. Oke, paham ya? Pertanyaan yang kedua, adakah sanggup pautnya pasal 76C? Ada. Seorang anak tidak boleh mendapatkan intimidasi secara fisik dan psikis, ya kan? Arahnya ke sana. Kekerasan seksual secara psikis dan fisik itu sudah bagian dari pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ada yang tahu bedanya media sosial dengan sosial media? Sama ya? Sama. Media sosial dengan sosial media. Kalau media sosial itu adalah hardware, HP-nya itu medianya. Bisa komputer, bisa HP, bisa laptop, bisa PC, bisa iPad. Tapi kalau sosial media, software, aplikasi yang ada di dalam hardware-nya tersebut. Pertanyaan ibu, apakah seorang siswa yang membuat stiker, barang siapa, setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat diaksesnya informasi yang bermuatan pornografi, maaf ibu ya, saya ulangi lagi, pornografi, maka itu bisa dikenai sanksi pidana. Di dalam undang-undang keputusan bersama. Jadi undang-undang ITE itu terjadi norma samar bu, tarik menarik. Jadi ada norma yang tidak jelas di pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33. Ada norma yang tidak jelas, maka dikeluarkanlah surat keputusan bersama sebagai penjelasan atau pelaksanaan dari undang-undang ITE. Di mana di situ dijelaskan bahwa kita harus tahu dulu apa umum yang dimaksudkan umum. Jadi itu di grup kita itu merupakan grup umum atau private. Yang disebut grup umum, semua bisa melakukan interaksi, komen dan sebagainya. Kalau privat, hanya ada satu orang yang mengontrol. Kalau itu semuanya bisa memberikan informasi, mengirimkan, maka itu masuk tempat umum. Maka si anak tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 berdasarkan apa
Jadi pertanyaan kedua, kalau kita sudah menyebarkan, tadi di dalam undang-undang ITE itu sudah dijelaskan mendistribusikan atau mentransmisikan. Mendistribusikan, saya mengirimkan ke banyak orang. Apakah di grup itu bagian dari mendistribusikan? Ya. Mentransmisikan, jadi saya hanya ngirim dengan ibu, itu bisa dijadikan alat bukti. Yang ketiga, dapat diaksesnya informasi yang bermuatan. Dapat diaksesnya itu, ibu tidak mengirimkan, tetapi ibu menjadikan status di WA atau instastory di IG. Maka semua orang bisa melihatnya. Itu bagian juga dari sebuah tindak pidana. Tetapi yang harus kita ketahui itu, dalam tindak pidana umum itu sekurang-kurangnya adalah 2 alat bukti berdasarkan pasal 183 KUHP. Sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Tetapi yang lebih hebatnya, kekerasan seksual itu hanya dibutuhkan 1 alat bukti plus laporan. Jadi jika alat buktinya sudah ada, dia mengirimkan, membuat stiker yang anggap saja diedit, bagian atasnya tidak pakai pakaian, bawahnya pakaian, itu kan pornografi. Itu bisa dikenai. Hanya butuh 1 alat bukti. Alat bukti chat itu bisa masuk alat bukti atau tidak, Pak? Masuk, Bu. Dalam alat bukti petunjuk. Petunjuk ya kalau dicetak, kalau kita print itu bersesuaian dengan isi chat, maka itu masuk alat bukti surat. 2 alat bukti plus laporan sudah 3. Jadi hati-hati adik-adik ya, kalau mengirimkan gambar-gambar yang bernuansa pornografi, hati-hati jangan sampai terkirim atau mengirim ke temannya, bisa jadi temannya melaporkan karena merasa terganggu. Tapi ini kembali lagi ibu, ini dari aduan. Kalau ibu merasa memaafkan, menegur saja, sudah bisa memaafkan untuk dihapus, bisa jadi tidak terjadi masalah, hanya perlu teguran. Makanya Bu, kalau di lingkup sekolah harus punya SOP, standar peraturan prosedur. Seperti apa seharusnya penanganan anak yang bermasalah terkait dengan kekerasan seksual tersebut. Mudah-mudahan tidak dibawa ke ranah hukum, karena kalau di ranah hukum itu adalah bukan primum remedium lagi, tapi ultimum remedium, pilihan akhir hukum pidana ini. Jadi pembalasan, proses perilaku. Apakah jika itu bisa dikecewakan, apakah hukum mau membalas? Tidak akan bisa. Cari tahu dulu masalahnya apa. Selesaikan secara kekeluargaan masalah. Itu yang disebut primum remedium. Mungkin itu sudah berbeda. Jadi saya kira bukan saya tidak mau menjelaskan atau ada pertanyaan lagi. Kita bisa bertemu lagi lain waktu. Mungkin ada pertanyaan lain. Nanti kita bisa 4 mata, kalau 4 mata bahaya. 6 mata atau 8 mata. Kalau 2 mata itu bahaya. Baru kekerasan seksual lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau perilaku atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati adik-adik semua dan bapak ibu sekalian. Saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.